warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Igo MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di konten video kali ini Igo atau saya bersama para sahabat-sahabat saya yang kebetulan berada satu kampung ya. Oh bukan satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten. Di sini Igo bakalan ngobrol santai, cerita-cerita atau sharing di sini. Seperti itu. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten video selanjutnya. Nah, sekarang saya akan gimana ini ya? Terserah Anda lah. Bincang-bincang. Iya, berbincang-bincang. Kita ini aja bahas. Oh, lebih baiknya kenalan aja satu persatu ya. Coba. Boleh. Pak Haji. Oke, selamat siang dan selamat pagi. Kali ini alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Mas Putu. Alhamdulillah. Juga ada teman yang satunya itu adalah Abdul Malik. Siap. Dan saya sendiri Ahmad Baco. Mudah-mudahan konten kali ini akan menjadi konten yang sangat fenomenal sekali. Alhamdulillah. Dengan adanya kita YouTuber di yang sini yang bakal Mas Igo unggah. Gimana, Pak Haji? Coba perkenalan dulu, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dikenal Cuko Kaco. Cukup kacangnya. Itu nama Facebook ya? Nama Facebook, nama Nama udara. Nama asli Abdul Malik, berasal dari Tambelangan, Desa Banjarbil. Banjarbil itu mana, Pak? Itu kalau dari tempat saya. Dan saya itu kan dari Marunda ya. Itu di sebelah utara timur. Utara Timur. Kalau bahasa Madura Ada Utara Timur. Kamu baik. Iya begitu. Baik para sahabat ya, di sini tentunya kami di sini mempunyai latar belakang masing-masing. Di sini saya akan akan sharing atau sama-sama istilahnya itu membedah ya. Iya, membedah masa lalu atau latar belakang kita Oh, masing-masing. sip. Siapa ini duluan ini? Ya terserah Mas Igo. Pak apa? Pak Ahmad Baco. Kalau saya dulu banyak pekerjaan yang saya alami sebelum saya sampai ke Arab Saudi ini. Saya banyak mengalami pekerjaan di sana. Pekerjaan apa? Mulai dari odong-odong sampai kerja di rongsokan besi tua begitu. Namun di situ saya sedikit mengalami kegagalan. Sehingga pada akhirnya saya beralih profesi ke odong-odong. Terus di sanalah saya mengalami kesuksesan sedikit lah. Alhamdulillah Bisa mencukupi untuk hidup istilahnya ya. Iya, bisa menghidupi keluarga lah dengan 3 anak yang saya punya dengan istri saya. Itu berapa tahun? Saya di odong-odong itu sekitar 1,5 tahun. 1 tahun. Iya. Namun setelah musim kemarau dan musim hujan itu tidak menentu, maka saya beralih profesi lagi. Iya. Tapi Tunggu sebelum beralih profesi, saya ingin tahu ini. Untuk kalau boleh tahu ya, ini agak privasi. Itu berapa untuk pendapatannya per hari kan? Tentunya per hari kalau odong-odong itu. pendapatan itu? tergantung odong-odongnya Mas Igo. Iya. Kalau odong-odong yang model becak, yang kecil, yang isi 4 anak itu Bermacam-macam odong-odongnya. ada yang model sepur, kereta gitu. Iya, ada 4 gerbong, ada 3 gerbong. Itu kalau yang dari Tosa, mesin VR itu bisa 2 gerbong tapi isi 5 bangku. 5 bangku. Per bangku itu isi 5 orang. Khusus anak-anak apa orang tuanya sama anak-anaknya?
Itu kalau odong-odong yang model sepur, nah itu anak-anak sama orang tuanya dipantu. Itu kalau penghasilannya alhamdulillah sangat cukup sekali dan menjanjikan. Alhamdulillah. Satu orang itu waktu itu kan 7.000. 7.000 per orang itu apa? Per orang. Satu hari apa per jam 2 jam? Itu tidak hitung jam itu. Satu misal dari kampung itu misi, jalan ke gang-gang itu misi. Terus kalau sudah penuh kita bawa ke taman lah di luar, di depan perumahan itu. Depan perumahan itu kan ada taman, kita bawa motor-motor aja ke luar lah. Habis itu dikembalikan penumpang itu. Oh berarti di situ ada yang naik pertama itu yang dikembalikan gitu ya? Iya. Untuk waktu itu nggak ditentukan. Kita sendiri, ya. Anggaplah tamasya sore buat anak-anak sambil babu-babu, apa namanya? Biasanya pembantu-pembantu itu sambil ngomong anak-anaknya majikannya gitu loh, dibawa makan-makan naik sepur. Kalau sore itu saya beroperasi itu sekitar jam 5, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Terus untuk paginya di situ nggak ada aktivitas? Untuk paginya keluar kalau hari Minggu. Kalau hari-hari biasa jarang sekali. Kalau hari Minggu kan anak-anak itu libur. Terus untuk penghasilan alhamdulillah lumayan sekali. Per hari itu bisa dapat 400.000, 300.000 per hari. Ya, lumayan sekali. Cuman karena cuaca tidak menentu, antara musim hujan dan musim kemarau itu sangat berpengaruh gitu ya? Berpengaruh untuk pendapatannya. Karena kalau kita ada mendung kita nggak bisa keluar karena kan potensi hujannya kan itu jelas itu cuaca tidak stabil. Nah begitu maksudnya. Jadi anak-anak itu nggak ada yang di luar kalau udah hujan. Biasanya kalau di Surabaya itu kalau hujan cepet banjir. Oh iya benar. Cepet banjir. Iya. Itu daerah mana Surabaya? Saya di daerah Sedati Sidoarjo. Itu di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Itu satu Kecamatan Sedati, iya. Sedati Sidoarjo. Itu apa ya, bekerja sebagai odong-odong di situ. Saya sempat punya 2, tapi punya saya yang tipe kecil meskipun itu berbentuk sepur kereta tipe kecil karena saya ngambil dari sepeda motor di Twitter waktu itu. Itu sepeda motor di body dibongkar ya. Iya, dibongkar, dipotong semuanya, arm belakangnya dipotong, terus lalu diganti ke sepur itu. Itu untuk ganti itu atau merubah atau merombak itu habis dana berapa? Waktu itu saya menghabiskan gerbongnya aja, itu kan dari bahan fiber ya, Oh ya. Iya. Saya menghabiskan sekitar 15 juta. Lumayan juga untuk Waktu itu iya. Motornya itu saya akan beli patasan, istilahnya patasan kalau di Surabaya. STNK ada, cuman BPKB nggak ada gitu. Kata orang Madura itu STN-an. Nah, kalau orang Madura bilang STN-an gitu. Kalau istilah Jawa itu patasan. Itu patas. Terus setelah itu karena musim hujannya nggak menentu, hujan antara musim kemarau dan hujan itu nggak menentu. Kadang 1 bulan hujan, kadang begini. Jadi saya berinisiatif karena kan saya banyak teman di Surabaya, berinisiatif beralih profesi. Waktu itu saya kan ada teman itu dari Marinir. AL. Nah, beliau itu waktu itu punya mobil, dia kerja di bandara sebagai istilahnya taksi gelap lah. di bandara Taksi gelap. Kalau dipopulerkan di bandara itu, kita itu ada paguyuban taksi gelap disingkat menjadi TG begitu itu. Punya nama masing-masing. Iya. Akhirnya saya ke sana gitu. Ikut teman saya pakai mobil teman saya itu. Itu ditawarin. Ya ditawarin. Saya lihat prospeknya itu bagus di bandara. Di samping saya banyak teman, nanti saya bisa banyak teman di sana itu. Di sana saya juga bisa kerja dan juga bisa mendapatkan ya uang lah. Nah, sekarang kayak ini Pak ya.
Pak Baco ini dari supir odong-odong beralih profesi sebagai supir taksi ya. Supir Iya. taksi itu mobil pribadi ya, bukan taksi ya. Mobil pribadi, Mobil pribadi. yang kebanyakan teman-teman itu kredit. Terus untuk perbandingan pendapatan di situ seperti apa, Pak? Di situ perbandingan pendapatan itu sama Antara odong-odong dengan ini dengan jadi supir taksi di bandara. kalau pendapatannya lebih lebih dominan di bandara. Iya, karena di sana itu kita sering dapat charteran gitu. Dapat charteran 1 minggu, mobil itu dipakai 1 minggu sama apa tamu-tamu kita itu. Ya kebanyakan di sana itu kan tamu-tamu yang membutuhkan taksi, khususnya kan dari Jakarta, dari luar kota. Ya kebanyakan kan orang pembisnis keluar masuk Surabaya ini. Ya, Kalau dari TKW dan TKI luar negeri dan juga dari perantauan Kalimantan dan juga seterusnya itu jarang sekali. Itu bisa kita dapat kalau perantauan itu yang pulang kampung lagi mudik atau mau apa namanya mau mendekati Lebaran atau bulan-bulan puasa itu kan bisa ditebak katakanlah 1 tahun sekali gitu. Kalau pembisnis dari Jakarta, dari luar pulau, dari Bali, dari mana dan sampai Papua sana kan tiap hari, bahkan per minggu dia datang ke pabrik-pabrik di Surabaya. Kadang ada juga yang bagian apa pemasaran, istilahnya apa namanya itu, bagian marketing, sales gitu loh, kan banyak yang datang ke Surabaya, sales celana, sales yang apa aja lah gitu. Berapa tahun sih? Saya di sana itu 4 tahun. 4 tahun Mas. Kalau boleh tahu untuk perharinya itu bisa memperoleh penghasilan berapa atau pendapatan berapa? Di sana itu penghasilannya nggak kayak sebelumnya, tidak seperti odong-odong Mas Igo. Kalau odong-odong itu kan bisa ditebak, oh hari ini saya bisa dapat 300.000, apalagi malam minggu itu bisa 500.000 Mas Igo. Iya, karena kita punya tempat, memang pasar malam lah kalau di Surabaya itu. Pasar Grebek, pasar apa namanya? Pasar malam. Pasar malam. Itu wilayahnya di daerah Gedong itu, di daerah Waru. Itu namanya Taman Perumahan Kepuh. Taman Perumahan Kepuh di daerah Sedang. Bukan, itu masuk di Waru. Waru Sedang itu jauh. Cuman perbedaannya begini, kalau di odong-odong resikonya itu sedikit sekali. Kalau di mobil itu resikonya banyak. Kita harus memang konsentrasi. Jadi kalau di mobil itu istilahnya kalau orang Madura kan banyak pantangan ya, kalau kita pegang mesin apa kan gitu, kita harus sedikit cuek lah kalau ke cewek itu masih begitu ya. Ngobrolin cewek ini sekarang ya. Nah, iya. Kalau pokoknya kalau kita kerja di mesin apa aja, baik dari motor maupun mobil, itu kan kita harus, karena nanti kita lebih banyak apesnya. Gitu. Kalau kita sering main cewek. Iya. Terus sekali sering saya alami. Kadang kita umpamanya ya begini. Kita ya memang belum pernah mengalami. Ada sedikit cerita, ini teman saya. Itu main cewek di sana itu kan dia kan keadaan kerja kan di bandara kan gitu, main cewek ya, sering bocornya bannya bocor gitu, Ada aja ya. kerusakan itu resikonya banyak karena di bandara itu kalau kita udah pegang mobil dulu itu kan gampang sekali dapat cewek. Iya gampang sekali. Udah. Ini adalah latar belakangnya dari Bapak Muhammad Baco. Ini sedikit informasi yang diceritakan ya tentang latar belakangnya Mas Baco. Sekarang saya ingin nanya, Bang Kacong ya. Ya kalau saya sih kurang lebih nggak jauh beda dari Bapak Baco. Bapak Baco ya. Nah, saya juga sebelum saya berangkat ke sini banyak sekali pengalaman yang saya rasakan. Ada di Surabaya juga. Dari Waru juga. Saya dulu di Surabaya itu bekerja sebagai penjual keliling. Keliling apa itu? Keliling di
sekolah-sekolah di gang. Kalau hari Minggu kita jualannya di gang dari anak-anak kecil. Jual apa itu? Saya waktu di Surabaya itu kerja jualan pisang keju. Pisang keju. Pisang keju. Bukan pisang goreng, Mas. Ya, pisang goreng di situ dikasih keju. Namanya pisang keju. Kalau pisang goreng adanya di tempat gorengan. Nah, gitu. Terus setelah itu saya di Surabaya sekitar 3 tahunan, lalu saya pindah ke Jakarta. 3 tahun di situ. Iya, pindah ke Jakarta. Saya di sana menjadi sebagai supir. Supir apa? Supir pribadi atau supir taksi di situ? Supir pribadi, tapi saya bagian nganterin anak sekolah. Jadi saya selama di Jakarta itu banyak sekali pengalaman saya. Di Jakarta itu nggak seperti di Madura. Di Madura, ya. Iya, kalau di Madura tanpa SIM kita langsung berangkat tanpa SIM. Mau ada polisi nggak ada polisi kita langsung tajam aja. Tapi kalau di Jakarta itu harus mempunyai semua syarat-syarat pengendara itu. Jadi kalau saya pikir sih enakan di Jakarta Ya, dibandingkan di di Madura, ya? ya. Karena di Madura itu kalau saya sendiri Ya. berangkat tanpa SIM tanpa helm itu saya udah biasa. Jadi kalau di Jakarta itu saya harus melengkapi syarat-syarat itu. Terus sebelum menjadi driver ya atau supir taksi atau supir pribadi di Jakarta, Bapak Kacong ya. Bapak Kacong ini apa di situ karena pendapatannya tidak mencukupi atau ada tawaran untuk menjadi driver di Jakarta, itu seperti apa? Nah, memang kebetulan di Jakarta itu ada teman saya. Jadi saya dekat banget sama teman saya itu. Jadi saya pengen cari pengalaman lah. Kalau pengalamannya lebih Kalau penghasilan sih alhamdulillah kedua-duanya nggak jauh beda. Jadi cuma saya pengen cari pengalaman lagi, pengen seperti lebih apa luas hidup di ibu kota gitu ya. Iya, di kota Jakarta. Itu di Jakarta kos atau tinggal di asrama atau seperti apa itu? Oh, saya waktu di Jakarta itu ikut majikan. Jadi majikan itu yang semua dari tempat tidur sampai makan juga. Kalau boleh tahu sampai berapa di situ pendapatannya? Ini aja, nggak usah untuk privasi ungkap gaji atau bayarannya itu berapa. Cuman kalau misalkan kalau dibandingkan dengan penghasilan yang di Surabaya itu lebih Ya, lumayan mahal. alhamdulillah masih mendingan yang di Jakarta. Di Jakarta ya. Karena di Jakarta itu serba mahal, jadi gaji harus mahal juga gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Ya memang kalau di Jakarta itu lebih besar biaya hidupnya karena kan di sana kan apa namanya sangat jauh beda sekali. Apa namanya masyarakatnya pun Sekarang kan kita sama-sama berada di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah ya. Di situ tentunya kan kita sama-sama mempunyai pendapatan sudah bisa untuk menghidupi ya. Di sini ada inisiatif sendiri untuk pergi ke Arab Saudi menjadi TKI atau di situ ada dorongan dari seseorang atau seperti apa itu, Pak? Untuk semua ini. dimulai dari mana ini? Terserah. Enggak ya, dari saya sendiri. Ya. Kalau untuk inisiatif sih memang ada. Bahkan kalau boleh saya ingat dari lahir saya sudah ada inisiatif. Ada inisiatif Untuk pergi ke tanah suci. tentunya itu melaksanakan ibadah haji. Setiap hari dan setiap selesai sholat saya selalu berdoa. Alhamdulillah sekarang sudah berada di sini. Alhamdulillah dengan takdir dan izin Allah dan juga apa namanya berkat doa-doa orang tua Amin. dan semuanya lah kita alhamdulillah bisa sampai di sini beberapa tahun yang lalu mengikuti itu sehingga pada akhirnya alhamdulillah tujuan pertama kita kan apa namanya kita haji. Yang namanya kita hidup, kita punya anak, kita punya istri kan
kita harus memang ada tujuan juga untuk menafkahi keluarga. Itu akan sebagian dari ibadah kita. Benar-benar Bapak saya. Mencari nafkah buat anak-anak kita, buat istri kita, istri-istri kita, kan juga sebagian dari ibadah kita. Meskipun di dalam rukun Islam itu tidak termasuk rukun, tapi itu juga sebagian kewajiban Ya benar. ibadah. Alhamdulillah. Awalnya itu begini Mas Ido, saya bertemu dengan salah satu teman saya. Beliau itu sangat lama sekali di sini dan beliau itu sudah sukses. Alhamdulillah ya. Beliau itu aktivis travel umroh. Bahasa lain, kata lainnya apa ya? Selain itu mungkin juga ini ya punya travel. Beliau punya travel. Travelnya itu PT bin Umar Bin Umar Haramain. Ya, bukan bilang juga Mas. Itu dari sana. Akhirnya saya diceritain begini di Mekah begitu. Akhirnya waktu itu saya lagi mengalami down karena waktu itu saya habis membuat rumah lah kecil-kecilan gitu. Alhamdulillah di situ Iya, bisa membangun rumah sendiri gitu. Waktu itu saya nggak punya uang sama sekali untuk pergi. Namun dengan takdir Allah dan kuasa Allah dan doa orang tua, kita tidak kecil semangat. Tidak patah semangat. Tidak patah semangat saya. Semangat saya besar. Memang dulu itu awalnya saya itu berangkat ke sini bukan semua ceritanya panjang itu. Jadi intinya kita berangkat ke sini dengan sarana yang kita dapatkan dari utama. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita sudah berada di sini, kita sudah bisa beribadah Alhamdulillah kita semua ibadah di sini sudah pernah kita lakukan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan sukses. Amin. Sesuai dengan apa yang kita targetkan. Amin. Betul. Ya tentunya. Bapak Kacong gimana nih? Kalau saya yang pertama iman saya punya keyakinan dan kedua memang dari keluarga ada dukungan. Jadi alhamdulillah keinginan saya itu tercapai bisa sampai ke tanah suci. Tujuan kita di sini yaitu untuk melaksanakan ibadah ya, menjadikan diri kita, dan semoga aja untuk kedepannya kita bisa lebih baik dan kita bisa merubah nasib kita yang sebelumnya alhamdulillah bukan buruk ya, yang sudah lumayan ada pendapatan atau pemasukan. Dengan kita berada di Arab Saudi di tanah suci ini, selain kita mendekatkan diri melaksanakan ibadah haji dan umroh, semoga aja untuk rezeki kita ditambah seperti itu. Amin. Dan di sini ini sangat bangga sekali. Apa itu Bang? Siapa saja yang bisa sampai ke tanah suci itu sangat bangga sekali. Khususnya saya sendiri. Amin. Pertama, kita bisa melaksanakan semua ibadah yang ada di sini. Utamanya kita akan di sini dan memenuhi panggilan Allah dengan rukun Islam yang kelima begitu juga, yaitu adalah haji dan juga umroh dan seterusnya. Di samping itu kita bisa bisa bekerja juga di sini. Dengan catatan kita bisa menafkahi anak istri di rumah, bisa ya ngirim duit lah. Ceritanya begitu Mas itu. Karena begitu. Ini Bapak juga pekerjaan kita di sini juga membantu tamu-tamu Allah seperti jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh di situ. Jadi semoga aja kita di sini sama-sama mendapatkan berkah. Amin. Gimana? Ayo main ke sini. Main. Ya beginilah hidup di perantauan. Tapi bukan berarti kita ya menjadi yang terburuk lah di hidup kita karena kita merantau jauh. Sebenarnya saya ini Mas Tio, kalau dihitung kita merantau, kalau dihitung kita TKI atau TKW, Ya.
Saya ini baru pertama kali ini. Merantau ya, berada di negaranya Sebelumnya orang. iya, sebelumnya saya di Surabaya terus. Bahkan saya berinisiatif. Kalau saya memang Nanti ditakdirkan. punya takdir merantau, saya lebih baik minta sama Allah, saya minta Arab Saudi. ke Arab Saudi. Kalau selain Arab Saudi saya nggak pernah saya minta. Contohnya kayak ke Malaysia, ke Singapura, ke Taiwan dan juga ke Hong Kong, kemanapun kan sebelumnya saya banyak sekali ditawarin teman-teman saya itu dari Malang, ikut saya kan banyak teman. Kalau di Malang tuh ditawarin ke mana? Kalau di Malang itu mayoritas ke Taiwan sama Hong Kong, ke Taiwan sama Hong Kong. Sebagai apa di sini? Ya tetap buruh juga, TKW juga, sebagai TKW sopir atau apa? ya tergantung ke bakat kita. Kadang kebanyakan di pabrik, di pabrik. Jadi seperti ini ya para sahabat ya, pemirsa, subscribernya Ego MDR, viewer dan para sahabat yang ada di Indonesia, khususnya dan yang ada di Arab Saudi ya, di kota Mekah dan Jeddah Madinah. Disinilah nasib kami ya, mengadu nasib di Arab Saudi untuk mendekatkan diri pertama ya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Dan semoga aja obrolan kami di sini atau bincang-bincang santai, ngobrol santai di sini bisa bermanfaat dan menghibur ya. Kita bisa menghibur para sahabat dan pemirsa semua. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.